Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak apa semua? Kelas 4. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak apa kelas 4. Alhamdulillah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan UHA. Ya, berarti sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang kedua ini kita akan bahas tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah di pelajaran kedua ini anak-anak bapak nanti akan membahas materi yang berhubungan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa semuanya, ada beberapa hal yang harus anak-anak bapak ketahui nanti di pelajaran ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kepada anak-anak bapak kelas 4, yang pertama mampu memahami apa? Memahami Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Jadi anak-anak semuanya nanti kelas 4 harus mampu mengetahui kalau Allah itu ada. Bagaimana caranya? Caranya melalui pengamatan. Melalui pengamatan itu maksudnya lihat di sekitar kita apa bukti Allah itu ada. Ya. Nah, kemudian nanti kalian diminta untuk mengenal apa saja bukti keberadaan Allah itu, bukti kalau Allah itu ada. Ya. Kemudian apa semuanya, yang kedua mampu memahami Asmaul Husna, mengenal nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu beriman kepada Rasulullah, nanti mampu memahami mana iman kepada Rasulullah, ya, iman kepada Rasulullah, ya. Nah, itu tujuan kita nanti, ya, pelajari pelajaran yang kedua ini. Baik, di sini Bapak akan jelaskan untuk pelajaran pertama. Pertemuan pertama kita nanti ada 3 kali pertemuan, ya. Untuk pelajaran 2 ini 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu tentang beriman kepada Rasulullah, yaitu memahami Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Baik, nah apa semuanya, iman kepada Allah. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa sih arti iman kepada Allah itu? Iman, ya. Iman itu artinya percaya, ya. Nanti bisa dilihat di bukunya, ya. Bisa dibaca juga di buku KS-nya ada. Iman itu artinya percaya. Percaya, ya. Makanya ada rukun iman. Berapa rukun iman? Ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Iman kepada malaikat, percaya kepada malaikat. Iman kepada kitab, percaya kepada kitab Allah. Iman kepada nabi dan rasul, berarti percaya kepada nabi dan rasul. Iman kepada hari kiamat, berarti iman kepada percaya kepada hari kiamat. Itu pasti ada. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, berarti kita percaya kalau ketetapan dan ketentuan Allah itu ada, ya. Jadi yang dimaksud dengan iman artinya percaya. Berarti kalau orang beriman berarti dia percaya, ya. Kemudian iman kepada Allah. Apa arti beriman kepada Allah? Nah, beriman kepada Allah artinya kita mempercayai adanya Allah. Berarti kita percaya kalau Allah itu ada, ya. Allah itu adanya. Contohnya apa? Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur alam semesta. Jadi semuanya ini adalah miliknya Allah. Nah, kita percaya itu, ya. Kita mempercayai bahwa Allah itu
satu-satunya yang berhak kita sembah. Nah, itulah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, yaitu kita mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada, dan kita percaya bahwa Allah itulah yang berhak disembah, bahwa Allah itulah yang maha pencipta segala apa yang ada di muka bumi ini. Allah juga punya nama-nama yang baik, ya, yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Ya, ada berapa nama-nama Allah yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna? Ada 99. Ya, nah, nanti kita akan pelajari salah satunya. Baik. Nah, beriman kepada Allah yang pertama, ya. Pertanyaannya ini, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah itu ada beberapa cara. Ya, yang pertama kita mengenal Allah melalui alam semesta. Ya, jadi kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta. Sekarang coba anak-anak Bapak semuanya, perhatikan di depan kalian, di belakang kalian, di kanan kalian, di kiri kalian. Coba perhatikan apa yang ada. Sudah? Nah, sekarang mari kita lihat mengenal Allah melalui alam semesta. Amati gambar berikut ini. Ya, ada gambar apa ini? Mungkin ada di sekitar anak-anak apa semuanya? Ada kursi, ada meja, ada gedung, ada buku, ada pensil, apa ini ya? Batu. Kemudian ada gunung. Nah, apa itu? Nah, ini adalah benda-benda disebut dengan benda mati. Ya, jadi ada ciptaan Allah itu dua macam. Yang pertama disebut dengan benda hidup, yang kedua disebut dengan benda mati. Ya, nah, ada yang benda hidup, ada yang benda mati. Nah, yang benda mati itu apa? Nah, ini dia benda mati itu. Ada kursi, ada meja, buku, pensil, gunung, gedung, dan lain-lainnya. Kemudian apa saja benda-benda yang hidup itu? Nah, benda-benda yang hidup itu ini ada kita, manusia, ada pohon, ya, ada hewan, ada ikan, burung, sapi, bunga. Nah, semua yang bisa berkembang, semua yang hidup itu disebut dengan benda hidup. Ya. Dan apa saja yang mati, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berkembang, itu disebut dengan benda mati. Ya. Jadi ada dua macam benda yang diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu benda-benda ini, benda-benda yang hidup maupun benda-benda mati, sekarang kita lihat, ya, benda-benda yang hidup, benda-benda yang mati itu ciptaan siapa kira-kira? Ciptaan Allah. Nah, tapi ada yang bertanya, Pak, bukankah meja atau kursi atau gedung ini kan buatan manusia, Pak? Buatan manusia. Benar. Ya, betul sekali. Kursi, meja, buku, pensil, gedung, ini buatan manusia. Ya. Tapi tahu enggak anak-anak Pak semuanya? Kursi terbuat dari apa? Dari kayu. Buku juga terbuat dari apa buku buatnya? Kertas. Kertas itu bahannya apa? Kayu juga dulu ya. Iya. Kemudian gedung ini juga bahannya apa? Salah satunya juga ada dari bahan-bahan yang alam. Pensil juga dari kayu. Kayu siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Jadi memang semua benda-benda yang mati itu memang ada yang diciptakan, ada yang dibuat oleh manusia, tapi bahan dasarnya adalah buatannya Allah. Jadi siapa
yang menciptakan ini semuanya. Yang Maha Pencipta itu adalah Allah. Ya. Baik. Sekarang anak-anak Pak semuanya, nah, kan sudah tahu kan? Jadi ada benda itu benda yang hidup, ada benda yang mati. Nah, semua itu adalah ciptaannya Allah. Ya. Nah, sampai di sini Bapak yakin anak-anak Pak semuanya sudah bisa memahami apa yang disebut dengan benda mati, apa yang disebut dengan benda hidup. Nah, itu dua macam benda yang diciptakan oleh Allah. Oke. Nah, sekarang kita lihat bukti Allah itu ada melalui apa? Mengenalnya melalui Al-Qur'an. Yang kedua, kalau tadi melalui alam semesta, kita lihat di sekitar kita. Sekarang melalui Al-Qur'an. Apa ayatnya? Ya, lihat Quran surah Al-An'am ayat 102. Mari kita perhatikan ayatnya. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Baik, kenapa semuanya ayat Al-Qur'an di atas itu mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini. Jadi kita wajib percaya, kita wajib menyembah hanya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Ya, nah, anak-anak Bapak semuanya bisa juga lihat di buku di buku LKS-nya. Di sini juga ada ayat yang lainnya seperti surah An-Nas. Ya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas itu apa? Sesembahan manusia. Malikin nas, yang menciptakan manusia. Ya. Nah, kemudian ada lagi surah Thaha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya Allah itu, aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, ini dasarnya dalam Al-Quran. Salah satunya ada surah Al-An'am ayat 2, surah An-Nas ayat 3, surah Thaha ayat 14. Ya, itu bukti kalau Allah itu ada. Ya, nah ini satu lagi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini miliknya Allah. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya Allah. Anak-anak Pak semuanya, kita ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Ya, walaupun kita diciptakan melalui orang tua kita, orang tua ayah dan ibu kita, tapi yang jelas kita adalah miliknya Allah. Nanti kita akan kembali lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi semuanya adalah miliknya Allah. Tidak ada yang milik kita. Ya, kalau kita punya rumah, punya mobil, itu miliknya Allah. Kita hanya pemakai saja. Ya, kita hanya dipinjamkan saja selama hidup di dunia. Sama seperti tukang parkir, ya kan? Tukang parkir mobilnya banyak, motornya banyak, tapi ketika diambil pemiliknya, ada dia marah? Tidak ada kan? Silakan. Senang malah dia dapat uang, ya kan? Nah, itulah. Jadi kita bisa meniru, mencontoh sikap sebagai seorang tukang parkir. Kalau kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak
kemampuan, itu semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Baik, sampai di sini pertemuan kita pertama ini. Kalau ada yang masih ragu, silakan ditanyakan tentang iman kepada Allah. Nanti tugasnya kita akan lanjutkan di WA group. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.